agar dirinya yang berada di masa lalu bisa melihat hasil pacuan tersebut. Mark is gonna come by and pick up the photo for safety. We didn't agree to this. Esok harinya, Jasper melakukan apa yang Ivan minta, yaitu menempel hasil pacuan anjing di jendela kaca. Sementara Vin sedari pagi merasa galau karena tak kunjung mendapat inspirasi. Hal ini sebenarnya wajar karena selama ini Vin itu hanya menyalin lukisan yang sama seperti di dalam foto dan bukan karena idenya sendiri. Bisa jadi hal tersebut dikarenakan kamera masa depan itu tidak lagi memperlihatkan foto Vin sedang melukis sesuatu, melainkan memperlihatkan kejadian di masa depan berdasar siapa orang yang ada di dekat kamera tersebut sebelumnya, yaitu Jasper dan Ivan. Lalu di malam harinya, Marcus datang ke rumah untuk mengambil foto hasil pacuan anjing di masa depan, lalu memotret foto itu dengan kamera ponselnya. Dan setelah Marcus pergi, Jasper memperlihatkan jepretan foto di dalam ponselnya kepada Vin, yang membuat Vin sedikit lega karena kanvas di dalam foto itu tidak lagi kosong. Ya, meskipun Vin itu agak sedikit heran untuk apa ia menggambar sebuah tengkorak. What if something terrible is gonna happen tomorrow? Saat sedang beristirahat, Kelly minta kepada Vin apa tidak sebaiknya mereka itu pindah saja dari rumah ini, karena ia takut terjadi sesuatu yang buruk di kemudian hari. Selain itu, mereka juga terbebas dari keinginan untuk mengetahui masa depan mereka, serta tidak lagi dibebani rasa bersalah karena tidak melaporkan kematian Mr. Beseridis. Tapi Vin belum bisa memutuskan karena mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai sebelumnya. Selama kamera itu masih mencetak gambar yang menampilkan keberadaan mereka, mereka masih harus melakukan seperti yang ada di dalam foto. Terkecuali jika kamera itu benar-benar tidak lagi menampilkan mereka, barulah mereka bisa terbebas lalu pergi dari sini. Hey, Joe. Actually, yesterday was my last shift. Malam berikutnya, Big Joy berpamitan kepada Vin karena ia sudah diangkat menjadi anggota kepolisian dan dipindahkan ke luar kota. Namun ternyata pertemuan mereka berdua dilihat Marcus di parkiran, yang membuatnya mengira Vin itu melaporkan Ivan kepada polisi. Sampai di rumah, Vin memberitahukan hal tersebut kepada Jasper, tapi Jasper malah bersikap santai. Karena Jasper sudah menyiapkan beberapa senjata di rumah ini untuk melawan jika Marcus nekat berbuat macam-macam. Setelah itu, Jasper minta Vin dan Kelly bersiap melakukan adegan seperti foto yang tercetak semalam, karena sebentar lagi jam 8 malam. Dan tepat setelah Vin menyelesaikan gambar tengkoraknya, Marcus datang bersama Ivan lalu menginterogasi mereka tentang pertemuannya dengan Big Joy. Meski Jasper meyakinkan bahwa Big Joy itu hanya berpamitan, tapi Ivan tidak percaya begitu saja dan mengancam akan melukai Kelly jika mereka tidak berterus terang. You're gonna die because you haven't seen tomorrow's photo yet. He does. Jasper lalu memberitahu Ivan bahwa foto terbaru dari masa depan memperlihatkan dirinya tewas dibunuh oleh Marcus yang mungkin saja demi uang. Karena penasaran, Ivan minta Marcus mengawasi mereka lalu pergi ke kontrakan Mr. B untuk membuktikannya sendiri. Setelah Ivan keluar, Jasper juga memperingatkan Marcus karena Ivan akan menembaknya setelah melihat foto tersebut. Nah, saat Marcus hendak menyusul Ivan, Jasper dengan cepat mengambil pisau yang sudah ia sembunyikan sebelumnya lalu menusuk Marcus hingga tewas. Sementara di kontrakan, Jasper ternyata berbohong soal foto tersebut lalu balik ke rumah. Dan saat Ivan masuk ke rumah, Jasper memukul Ivan dengan tongkat baseball hingga membuatnya tewas. Jasper dan Vin kemudian menyembunyikan jasad Ivan dan Marcus di dalam gudang bersama jasad Mr. B. Jasper juga menyimpan senjata Ivan untuk berjaga-jaga. Tidak hanya itu, Jasper juga mengambil sekarung uang di mobil Ivan atas kemenangan taruhan yang belum Ivan berikan kepadanya. Vin lalu menyarankan agar mereka segera meninggalkan kota ini sebelum didatangi polisi. Tapi Jasper menolak karena menurutnya rumah ini adalah tempat teraman di dunia. Selama ada kamera itu, mereka bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hello, I'm Dr. Heidegger. Tak lama berselang, seorang dokter wanita bernama Heidegger berkunjung ke rumah, lalu bertanya apakah mereka tahu di mana keberadaan Mr. Beseridis. Jasper mengatakan kalau Mr. B sudah pindah beberapa bulan yang lalu. Tapi Heidegger melihat topi milik Mr. B ada di atas sofa, lalu menodongkan senjata agar mereka mengatakan yang sebenarnya.
Jadi ternyata surat-surat yang dikirimkan Kelly sebelumnya berisi informasi tentang kamera tersebut serta kemungkinan kematian Mr. Beseridis. Heidecker mengetahuinya karena ia pernah terlibat dalam penelitian yang dilakukan Mr. B. Mereka berdua pun lantas menunjukkan jasad Mr. B di gudang. Lalu Jasper memberitahu bahwa kematian Mr. B disebabkan karena ia mencoba merubah takdirnya. Tapi Heidecker nggak percaya. Karena jika dilihat dari wajahnya yang menghitam, Mr. B tewas terkena tumpahan cairan keras. Ada kemungkinan Beseridis mencoba meraih botol cairan kimia di atas lemari tapi malah terpeleset dan cairan itu tumpah mengenainya. Jadi kematiannya tersebut murni disebabkan kecelakaan biasa. Lalu Heidecker menunjukkan sebuah foto yang dikirim Beseridis kepadanya yang diduga menjadi alasan kenapa Beseridis menjadi panik akan kematiannya, yaitu sebuah foto yang memperlihatkan topinya ada di atas sofa serta darah menempel di jendela kaca rumah mereka. Heidecker pun meyakini kejadian di dalam foto itu baru akan terjadi besok karena ia melihat topi Beseridis di atas sofanya dan belum ada bercak darah di jendela kaca rumahnya. Jadi kematian Beseridis sebenarnya tidak ada hubungannya dengan foto yang ia lihat tersebut. Ia hanya merasa panik dan sialnya justru kepanikannya tersebut menjadi penyebab kematiannya. Akan tetapi Finn tidak mempercayainya karena kamera tersebut hanya memperlihatkan kejadian 24 jam ke depan, bukan jauh-jauh hari sebelumnya. Namun faktanya Beseridis sendirilah yang mengirim foto itu kepadanya sekitar 2 minggu yang lalu. Yang sebenarnya orang yang mengirim surat itu bukan Mr. B melainkan Kelly untuk menutupi kematiannya. Jika memang benar, maka hal tersebut berarti kamera itu bisa memperlihatkan kejadian setidaknya 1 atau mungkin saja beberapa minggu ke depan. Dan meski pernah terlibat dalam penelitiannya, tapi Heidecker sama sekali tidak tahu bagaimana cara kerja mesin tersebut dan bagaimana cara Beseridis mengatur waktu pengambilan gambar. Namun tiba-tiba Jasper menembak Heidecker hingga tewas karena ia khawatir Heidecker akan membocorkan rahasia mereka kepada pihak berwajib yang bisa saja membuat mereka dipenjara. Dan sepertinya Jasper itu benar-benar sudah menjadi gila gara-gara terlalu terobsesi dengan kamera masa depan tersebut. Ya, meskipun Kelly juga berpikir kalau Jasper ini sebenarnya hanya ingin mencoba melindungi mereka bertiga. Malam harinya, kamera tersebut memperlihatkan foto Jasper duduk bersama tumpukan uang di hadapannya. Dan pada jam 8 malam berikutnya, Jasper berpose seperti yang ada di dalam foto. Lalu ia meminta Kelly mengambil foto terbaru. Namun setelah jam 8 lewat, Kelly tak kunjung keluar yang membuat Jasper penasaran lalu menyusulnya. Hey, Kelly? Di saat yang bersamaan, Finn sudah siap dengan kopernya karena ia dan Kelly memang sudah berencana akan pindah keluar kota malam ini. Namun ketika Kelly memperlihatkan foto terbaru, Finn seketika menjadi sangat marah karena foto tersebut memperlihatkan Jasper dan Kelly sedang bermesraan sementara Finn tidur di atas sofa. Kejadian tersebut tentu saja membuat Finn terluka, tapi Finn juga menyadari bahwa kejadian itu baru terjadi besok malam. Dan masih ada kesempatan membawa Kelly pergi dari sini agar perselingkuhan itu tidak pernah terjadi. Tapi Jasper nggak setuju, karena jika mereka tidak melakukan seperti yang ada di dalam foto, nyawa mereka bisa terancam. Dan terpaksa Jasper memukul Finn hingga pingsan. Setelah itu, Jasper mengurung Finn di dalam gudang bersama jasad Mr. B, Heidecker, dan yang lainnya. Jasper bersikeras bahwa dia akan melakukan kejadian di foto itu besok malam agar masa depannya terselamatkan. Untungnya, Finn menemukan kunci cadangan di kantong Mr. B lalu pergi masuk ke dalam kontrakannya. You motherfucker. Finn lalu menelpon Jasper sambil memperingatkannya dari balik jendela jika Jasper tidak membiarkannya pergi bersama Kelly, maka ia akan menyiram kamera tersebut dengan seember air. Jasper pun terpaksa menuruti permintaannya. Namun ketika Finn masuk ke dalam rumah, Jasper memukul Finn dengan senjata yang sudah ia sembunyikan sebelumnya. Beruntung Kelly datang dari belakang lalu memukul kepala Jasper dengan bola kaca hingga meninggal. Come sit down. Are you okay? The photo, it changed. Setelah itu, Kelly memberitahu Finn bahwa foto dirinya bermesraan dengan Jasper berubah menjadi jendela kaca dengan garis polisi yang disebabkan Jasper meninggal dunia dan kejadian jam 8 malam nanti tidak akan pernah terjadi. Hal ini menjadi bukti bahwa sebenarnya masa depan yang sudah diperlihatkan tersebut bisa dirubah sesuai keinginan mereka. Finn lantas melihat kembali foto jendela dengan garis polisi dengan foto yang diperlihatkan Heidecker sebelumnya, di mana terdapat persamaan lukisan pada dua foto tersebut.
Lalu Finn berpikir kalau ia tetap harus menggambar apa yang ada di dalam foto. Karena Finn beranggapan bahwa foto lukisan dengan bercak darah di jendela akan dilihat Mr. B 2 minggu sebelumnya. Yang pada akhirnya membuat Mr. B menjadi panik lalu malah tewas di dalam gudang. Sehingga ketika Finn dikurung oleh Jasper, ia bisa keluar dari gudang dengan kunci cadangan yang ada di dalam kantongnya. Jadi bisa dibilang foto ini berhubungan dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Akan tetapi setelah Finn selesai menggambarnya, ia mulai ragu kalau mereka bisa mengubah masa depannya yang diperlihatkan foto tersebut. Karena dengan ia melakukan apa yang terlihat di dalam foto, bukankah hal tersebut sama saja dengan mengulang kembali kejadian yang sama? Sedangkan foto dengan garis polisi tersebut juga memperlihatkan lukisan Finn yang baru saja ia selesaikan. Sehingga hal tersebut membuat Finn berkeyakinan bahwa foto dengan garis polisi itu tetap akan terjadi. Tapi yang jadi pertanyaan, kapan foto itu diambil? Nah, saat Finn mencari Kelly di dapur, Finn melihat Kelly menyembunyikan sesuatu di laci lemari. Tapi Finn pura-pura tidak melihatnya, kemudian beristirahat di dalam kamar. Nah, beberapa menit kemudian Finn diam-diam ke ruang tamu, lalu memergoki Kelly sedang menempel banyak tulisan kertas di jendela kaca bersamaan dengan jepretan kamera masa depan. The camera just went off. Dan ternyata sesuatu yang disembunyikan Kelly adalah foto-foto yang hilang saat mereka pertama kali masuk ke kontrakan Mr. B. Karena sudah ketahuan, Kelly pun berterus terang bahwa semua peristiwa yang terjadi pada mereka belakangan ini merupakan skenarionya. Semua bermula ketika Kelly masuk ke dalam kontrakan Mr. Beseridis untuk pertama kalinya. Saat itu, Kelly menemukan foto dirinya sendiri dengan sebuah tulisan agar Kelly menjatuhkan gantungan jas serta menyembunyikan foto siang hari sejak seminggu yang lalu. Jadi sebenarnya kamera itu mengambil foto setiap jam 8 pagi dan jam 8 malam di hari yang sama, bukan secara bergantian pagi dan malam setiap 1 minggu sekali seperti yang mereka kira. Kelly sengaja menyembunyikan foto pagi hari agar Finn dan Jasper mengira foto itu hanya mengambil gambar setiap jam 8 malam. Sehingga Kelly bisa menggunakan jepretan kamera jam 8 pagi untuk mengirim pesan rahasia kepada dirinya di masa lalu. Hal tersebut sengaja ia lakukan setelah Kelly menemukan ada banyak foto yang memperlihatkan perselingkuhannya dengan Jasper. Jadi sebenarnya foto dirinya sedang bermesraan dengan Jasper yang ia perlihatkan semalam adalah foto lama. Bahkan sudah berminggu-minggu yang lalu Kelly itu berselingkuh dengan Jasper. Dan foto-foto yang disembunyikan Kelly itulah yang menjadi bukti perselingkuhan mereka. Yang tentu saja hal itu disebabkan Finn itu terlalu cuek dan membuat Kelly mengira Finn sudah tidak lagi menginginkannya. Nah, saat Kelly berciuman dengan Jasper sebelumnya, Kelly sengaja terhanyut agar Finn cemburu padanya. Meski Kelly mengaku bahwa tak seharusnya ia menyakiti perasaan Finn. Kemudian, foto terakhir yang dicetak kamera tersebut sebenarnya adalah foto dengan garis polisi. Kelly sengaja menukarnya dengan foto perselingkuhannya. Dan saat Kelly membunuh Jasper, ia sengaja menukarnya agar Finn percaya bahwa masa depan bisa dirubah. Dan setelah semua kekacauan yang terjadi, Kelly akhirnya menyadari bahwa secara tidak langsung ia terseret dan menuruti apa yang diminta dirinya sendiri dari masa depan. Seakan dirinya itu diatur dirinya sendiri agar perselingkuhan mereka tidak ketahuan. Dan apa yang dilakukan Kelly sebenarnya adalah sebuah siklus yang selalu berulang dan berulang. Dimulai dari dirinya membaca pesan dari masa depan. Kemudian setelah mengikuti perintah pesan tersebut, Kelly membuat pesan yang sama untuk dirinya sendiri di masa lalu. Kemudian Kelly dari masa depan kembali menulis pesan berikutnya jam 8 pagi. Dan setelah Kelly melakukan apa yang ia minta, gantian Kelly membuat pesan yang sama untuk dirinya sendiri di masa lalu. Begitu seterusnya sampai kejadian hari ini. Ditambah adanya kepercayaan jika mereka itu tidak melakukan sesuatu yang sama persis dengan yang ada di dalam foto, maka kehidupan mereka akan terancam. Karena itulah segala kejadian yang diperlihatkan kamera itu jam 8 malam secara tidak langsung juga mendikte mereka bertiga untuk melakukan sesuatu yang sama persis dengan apa yang terlihat di foto. Namun, terlepas dari semua yang sudah terjadi, Kelly berani meyakinkan bahwa mereka masih bisa menyelamatkan masa depan serta memperbaiki semua kekacauan yang terjadi saat ini, yaitu dengan cara mengirimkan pesan kepada dirinya di masa lalu, agar jangan ketahuan Finn saat menempel pesan di jendela kaca. Jika Kelly tidak ketahuan, maka hubungan mereka akan baik-baik saja. Akan tetapi, Finn yang sudah terlanjur muak dengan Kelly akan menghancurkan kamera tersebut, agar mereka benar-benar terbebas dari kegilaan, yang pada akhirnya membuat Kelly kesal lalu menembak Finn hingga meninggal dunia.
Kelly kemudian menulis pesan peringatan untuk dirinya di masa lalu agar jangan ketahuan Vin saat menempel tulisan di jendela. Dengan harapan jika Kelly yang berada di masa lalu tidak ketahuan Vin, maka konflik antara dirinya dan Vin saat ini tidak akan pernah terjadi. Jika tidak ada konflik, maka Kelly tidak akan pernah menembaknya. Namun sialnya, sesaat setelah Kelly menempel tulisan tersebut, Big Joy yang kini sudah menjadi polisi datang ke rumah. Big Joy memang sengaja mampir ke sini karena sebelumnya ia mendapat pesan dari Vin akan pindah keluar kota bersama Kelly. Jadi Big Joy ingin memastikan Jasper dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Big Joy bertanya, kenapa ada bercak darah di jendela? Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Kelly meminta Big Joy melihat sendiri di dalam rumah, yang lantas membuat Big Joy mengira Kelly telah melakukan pembunuhan lalu membawanya ke kantor polisi. Saat berjalan keluar, Kelly begitu tenang karena ia merasa sangat yakin dirinya yang ada di masa lalu akan membaca pesannya. Tapi sialnya, tulisan di jendela itu malah terlepas yang membuat Kelly berlari ke dalam untuk memasangnya kembali. Namun dengan sigap, Big Joy menahan Kelly dan bersamaan dengan hal tersebut, kamera masa depan memotret ruang tamu. Persis seperti yang diperlihatkan Heidecker sebelumnya. Yang artinya, foto yang dikirim Beseridis ke Heidecker adalah kejadian yang baru saja terjadi. Dan tak lama setelahnya, polisi memasang garis polisi. Dan kejadian inilah yang sebenarnya sudah dilihat mereka bertiga pada 24 jam yang lalu. Sebuah foto yang sempat ditukar Kelly sebelumnya dan akhirnya film pun selesai. Jadi kesimpulannya, kamera yang bisa memperlihatkan masa depan tersebut secara tidak langsung mendikte apa yang harus dilakukan mereka bertiga. Dengan sebuah keyakinan, jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka masa depan mereka akan terputus. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan di dalam tulisan Beseridis sebelumnya, seseorang itu tidak bisa merubah aliran waktu. Sehingga, melihat atau tidak melihat foto masa depan tersebut, mereka bertiga tetap akan menjalani rentetan peristiwa yang sudah ditetapkan takdir. Pada dasarnya, kamera tersebut mengambil gambar setiap jam 8 pagi dan jam 8 malam, di mana masing-masing gambar yang diambil akan memperlihatkan kejadian 24 jam di masa depan. Jika foto tersebut tercetak jam 8 pagi, maka kejadian yang diperlihatkan adalah jam 8 pagi keesokan harinya. Begitu juga dengan jepretan kamera pada jam 8 malam. Namun anehnya, foto yang dikirim kepada Heidecker adalah sebuah kejadian yang terjadi di akhir film. Sedangkan foto itu sudah dikirim kepada Heidecker sekitar 2 minggu yang lalu. Yang artinya Mr. Beseridis sempat menggunakan kamera tersebut untuk melihat masa depan yang lebih jauh. Sebelum akhirnya ia menyetel kamera tersebut hanya memperlihatkan kejadian 24 jam di masa depan. Konsep dari film ini memang sedikit berbeda dengan kebanyakan film time travel lainnya. Biasanya seseorang itu berusaha merubah masa depan dengan pergi ke masa lalu setelah mereka mengalami sebuah peristiwa. Namun sebaliknya, di film ini mereka justru ingin mengubah masa depan yang sebenarnya masa depan mereka itu belum terjadi. Jadi ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya konsepnya itu cukup aneh. Namun apa yang sudah mereka lakukan sebenarnya tidak terlepas dari apa yang diperlihatkan kamera tersebut, yang membuat mereka ketakutan jika tidak melakukan kejadian yang sama persis, maka masa depan mereka tidak akan pernah terjadi, dengan kata lain mereka akan meninggal dunia. Namun sebenarnya jika kita lakukan analisa lebih lanjut, akar permasalahan dari film ini tuh sebenarnya cukup sederhana. Vin terlalu cuek terhadap Kelly yang membuat Kelly merasa kesepian lalu melampiaskan hasratnya kepada Jasper. Nah, keputusan Vin membiarkan Jasper tinggal bersama mereka sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Karena bagaimanapun juga sahabat adalah maut. Apalagi Jasper ini lebih tampan dan lebih perhatian ketimbang Vin. Ditambah dengan adanya kamera tersebut, hidup mereka yang awalnya sudah kacau bertambah kacau. Jasper begitu ketakutan akan masa depannya sendiri dan berujung menjadi psikopat. Kelly menjadi orang yang egois dengan dirinya sendiri, dan Vin menjadi orang yang tidak peka terhadap situasi di dalam rumah. Jika kita berbicara tentang time travel, maka sudah pasti akan berhubungan dengan sebuah paradoks. Dan paradoks yang mungkin cocok dengan apa yang mereka alami adalah predestination paradox. Segala sesuatu yang sudah ditakdirkan tetap akan terjadi meski dengan jalan yang berbeda. Dan puncak dari paradoks tersebut ada pada foto yang memperlihatkan bercak darah di jendela, topi Mr. B di sofa, dan lukisan Vin. Karena foto tersebut adalah awal dari semua kekacauan yang terjadi.
Jadi kesimpulannya, masa depan itu sebenarnya hanya berisi sebuah kekosongan karena memang belum terjadi sampai kita mencapai waktu tersebut. Dan apa yang akan kita alami di masa depan bergantung pada apa yang akan kita lakukan saat ini. Kalau teman-teman yang melihat video ini belum subscribe, maka saat Mimin upload video baru mungkin teman-teman tidak akan mendapat notifikasi. Tapi kalau teman-teman subscribe, setiap ada video baru pasti akan mendapat pemberitahuan. Jadi kita itu tidak perlu merasa pesimis atas masa depan yang belum terjadi pada kita. Yang penting selalu melakukan yang terbaik agar kita mendapat yang terbaik di masa depan. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.